Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furi Aku dari kelas AS2A. NIM saya 231111002. Tujuan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang sistem pemerintahan yang ditugaskan oleh Bapak Wira. Nah, sistem pemerintahan merupakan sistem ketatanegaraan. Nah, ada beberapa bentuk, yaitu bentuk monarki dan bentuk republik. Sistem ketatanegaraan ialah sistem yang mengatur hubungan atau mengenai hubungan antar pemerintah dan dewan yang mewakili rakyat. Nah, dalam sistem pemerintahan ini terdiri dari 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, tentunya tiga lembaga tersebut memiliki fungsi, tugas, dan wewenangnya masing-masing. Nah, 3 lembaga tersebut itu yang biasa kita sebut trias politika. Nah, macam-macam sistem pemerintahan. Yang pertama, secara garis besar sistem pemerintahan itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, sistem pemerintahan presidensil itu merupakan sistem yang dimana presiden tidak hanya bertindak sebagai kepala negara, tetapi dia juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Makanya dalam beberapa kondisi presiden itu tidak hanya menyentuh ranahnya sendiri, yaitu ranah eksekutif. Dia juga bisa merambah kepada ranah legislasi dan yudikatif. Nah, ada beberapa ciri-ciri di dalam sistem pemerintahan presidensil yang saya ketahui. Yang pertama itu presiden tidak hanya sebagai kepala negara tetapi juga sistem pemerintahan. Terus yang kedua, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Terus yang ketiga, menteri bertanggung jawab kepada presiden. Nah, lanjut kelebihan dan kekurangan sistem presidensil. Kelebihan dan kekurangan sistem presiden yang saya ketahui, yang pertama, karena presiden itu tidak bertugas atau tidak di bawah pengawasan langsung oleh eksekutif, maka bisa terjadi kekuasaan yang mutlak. Nah, terus jika ada sebuah atau beberapa terjadi masalah atau akan membuat keputusan-keputusan baru, itu cenderung lebih lama karena terdapat beberapa perbedaan pendapat antara presiden dan beberapa menteri-menteri dan beberapa lembaga-lembaga yang lain, karena mereka tidak dalam satu partai atau satu koalisi. Nah, itu kekurangannya dalam sistem presidensil. Untuk kelebihannya, masa jabatan dari presiden itu pasti atau jelas, yaitu seperti contohnya di Indonesia 5 tahun, presiden menjabat selama 5 tahun, dan di Amerika 4 tahun kalau tidak salah. Lanjut ke sistem pemerintahan yang kedua, yaitu sistem pemerintahan parlementer. Nah, di dalam sistem ini tidak seperti sistem yang sebelumnya. Di sini presiden hanya bertugas sebagai kepala negara. Dia tidak bertugas sebagai kepala pemerintah. Karena yang bertugas sebagai kepala pemerintah itu merupakan Perdana Menteri. Terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam sistem parlementer. Kelebihan yang pertama itu, jika terdapat sebuah kasus atau untuk membuat keputusan-keputusan, itu cenderung lebih cepat karena mereka dalam koalisi atau dalam partai yang sama.
yang kedua itu tidak, kelebihannya yang tidak terjadi kekuasaan mutlak atau seperti yang ada pada kekurangan di presidensil. Tidak terjadi kekuasaan mutlak dikarenakan ada yang mengawasi lembaga eksekutif. Karena dalam sistem ini pemerintah dan Perdana Menterinya bisa saling menjatuhkan karena kedudukannya sama, legislatif, eksekutif, kedudukannya sama. Legislatif mengawasi eksekutif dan bisa menjatuhkan eksekutif, begitu juga eksekutif bisa menjatuhkan legislatif jika sudah tidak mewakili aspirasi-aspirasi rakyat. Nah, kekurangan dalam sistem ini yang saya ketahui, kabinet itu cenderung atau kabinet itu mayoritas pada partai yang sama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.